Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita lihat kembali diri kita masing-masing. Karena hakikatnya di dunia ini kita diberikan dua cermin. Cermin yang pertama untuk diri kita masing-masing, lalu cermin yang kedua kita gunakan untuk melihat orang lain. Maka mari bersama-sama kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu mengingat kebaikan orang lain dan melupakan kebaikan diri sendiri, dan selalu mengingat kesalahan diri sendiri lalu kemudian kita mudah melupakan kesalahan orang lain. Itulah fungsi dua cermin dalam kehidupan kita, agar senantiasa hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebahagiaan yang hakiki terletak di dalam hati kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan kepada kita yang kemudian dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Kun indallahi khairan nas, wa kun indan nafsi syarran nas, wa kun indan nasi rajulan minan nas." Ini adalah pesan yang luar biasa. Bagaimana kita mengatur hati kita agar senantiasa hati kita menjadi hati yang tenang, sehingga kembali kepada Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Dari kutipan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi berarti jadilah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala manusia yang paling baik. Lalu kemudian jadilah manusia yang paling buruk di hadapan diri sendiri, dan jadilah manusia yang biasa saja di hadapan orang lain. Pesan ini pesan untuk hati kita masing-masing, agar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa memberikan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cukuplah Allah yang menjadi saksi ibadah kita yang kita lakukan selama ini. Maka tanamkan dalam hati kita masing-masing dalam setiap ibadah kita, baik ibadah yang fardu atau ibadah-ibadah sunnah, agar senantiasa kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita sholat subuh hari ini, maka tanamkan dalam hati kita, ini adalah subuh terbaik yang saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seandainya Allah memberikan kita kesempatan hidup sampai waktu zuhur, ulangi seperti itu sampai seterusnya, agar ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian wakun indan nafsi syarran nas, jadilah manusia yang paling buruk di hadapan orang lain, di hadapan diri sendiri, agar senantiasa kita tidak mudah menilai orang lain, kita tidak mudah merendahkan orang lain, agar muncul sikap tawadhu di dalam diri kita. Kalau tidak bisa kita tawadhu dengan rasa, maka tawadhulah kita dengan ilmu. Bayangkan ketika kita menjadi orang yang paling baik di kampung kita saat ini, menjadi orang yang pintar berdakwah, menjadi orang kaya, menjadi orang yang disegani oleh banyak orang, ternyata tanpa keberadaan kita di tempat lain justru jauh lebih berkembang daripada di tempat kita. Dan dahulu zaman para waliullah, ternyata Islam memang sudah berkembang tanpa keberadaan kita. Maka keberadaan kita ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka para orang-orang soleh yang terdahulu. Ini agar senantiasa hati kita merasa bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kemudian jadilah manusia yang biasa saja di hadapan orang lain, agar senantiasa pandangan kita terhadap orang yang kita sudah kenal maupun yang kita baru kenal, agar senantiasa kita tidak merasa bahwa dia lebih buruk daripada kita, bahwa keburukan yang berhak menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, bukan untuk menilai bagaimana ibadah orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi ibadah kita yang kita lakukan dari mulai kita akil balik sampai pada saat ini, sudah berapa banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu bagaimana dengan ibadah orang lain yang sering kita nilai, apakah kita lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas dari amar ma'ruf nahi munkar, ini hanya untuk melatih hati kita agar senantiasa kita pandai melupakan kesalahan orang lain dan pandai mengingat kesalahan diri sendiri. Seandainya setan memperlihatkan keburukan, aib saudara kita di hadapan kita, maka lihatlah dari sisi yang lainnya, karena ada kebaikan di dalam diri mereka. Orang yang baik pada saat ini, dia punya masa lalu yang bisa jadi tidak sebaik saat ini, dan orang yang buruk pada saat ini juga masih punya masa depan untuk memperbaiki kehidupannya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi